Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Heavenly Clansman, terlepas dari Chu Feng dan yang lainnya yang telah pergi ke majelis keunggulan baru, mereka semua pasti ada di dalam kota utama. Awalnya, semuanya berjalan damai. Namun kemudian, gerbang pembentukan formasi tiba-tiba muncul dari udara yang tipis. Hal ini pun mengejutkan klan Surgawi Chu. Alasan untuk itu adalah, karena orang-orang mulai bermunculan dari gerbang pembentukan formasi itu. Orang-orang itu semua memiliki identitas yang sama, dan mereka semua berasal dari klan Surgawi Linghu. Adapun klan Surgawi Linghu, mereka tidak menempatkan Chu Heavenly Clan di mata mereka sama sekali. Berdiri tinggi dan di atas, mereka seperti dewa dalam perjalanan untuk menghukum manusia fana, itu saat mereka memandang rendah Chu Heavenly Clansman. Anggota klan Surgawi Chu, segera keluar dari sini. Ucap seorang klan Surgawi Linghu memerintahkan. Tuanku, apa yang mungkin telah membawamu ke sini? Melihat bahwa klan Surgawi Linghu telah tiba dengan cara yang sengit dan menindas, mereka tidak segera keluar dari kota, tapi menanyai klan Surgawi Linghu dengan nada hormat. Melihat bahwa klan Surgawi tidak keluar setelah mereka diperintahkan untuk melakukannya, klan Surgawi Linghu mulai mengerutkan kening dengan kemarahan di mata mereka. Kurang ajar, aku memerintahkan kalian semua untuk keluar dari sini, jadi pergilah ke sini sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena telah memusnahkan seluruh klanmu. Linghu Heavenly Clansman itu berteriak dengan marah. Teriakannya itu menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Suara yang beberapa kali lebih menusuk telinga daripada guntur, itu memungkinkan Chu Heavenly Clansman untuk menyadari betapa geramnya Linghu Heavenly Clansman. Itu akan menjadi kebohongan untuk mengatakan, bahwa Chu Heavenly Clansman tidak takut. Setelah semua, mereka adalah tuan dari Realm Cultivation Martial Ancestor, yaitu orang-orang dari klan Surgawi Linghu. Selain itu, bahkan mengabaikan kekuatan klan Surgawi Linghu di dalam alam kultivasi bela diri Ancestor, klan Surgawi Linghu masih yang terkuat dari 10 klan Surgawi Starfield bela diri leluhur. Meskipun klan Surgawi Chu mereka mungkin adalah penguasa alam tinggi Ciliokosem besar, tapi mereka benar-benar terlalu rendah jika dibandingkan dengan klan Surgawi Linghu. Dihadapkan dengan kekuatan klan Surgawi Linghu, klan Surgawi Chu benar-benar kurang percaya diri. Hal ini bahkan menjadi lebih parah ketika para klan Surgawi Linghu itu sudah sangat marah. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Heavenly Clansman masih tidak meninggalkan kota utama. Alasan untuk itu adalah, karena mereka dengan tegas mengingat kata-kata Chu Feng. Chu Feng mengatakan kepada mereka bahwa, mereka semua harus tinggal di dalam kota sebelum dirinya kembali. Dia mengatakan kepada mereka bahwa, bahkan jika mereka menemukan sumber daya kultivasi yang berharga di luar kota, mereka masih tidak boleh pergi. Alasan untuk itu adalah, karena kota itu mampu melindungi mereka. Tuanku, kami tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada kalian semua. Hanya saja, lebih tepatnya apa masalahnya? Mungkinkah kamu bersedia memberi tahu kami terlebih dahulu? Chu Heavenly Clansman bertanya dengan hati-hati. Bajingan kurang ajar, kalian semua benar-benar orang yang akan menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum. Jika kami tidak mengajarkan kalian semua pelajaran, kalian benar-benar tidak akan mengerti dengan pasti status apa yang kalian miliki. Pada saat itu, klan Surgawi Linghu itu benar-benar marah. Mereka yang telah benar-benar dipermalukan oleh Chu Feng, itu telah mengalihkan semua amarah mereka kepada klan Surgawi Chu. Dengan teriakan kemarahan, seseorang dari klan Surgawi Linghu mulai menyerang. Dengan satu pikiran, badai segera berkumpul. Dengan kekuatan yang kuat yang mampu menjatuhkan gunung-gunung dan menjungkir balikkan lautan, serangan itu menyerbu ke kota di mana Chu Heavenly Clansman berada. Pada saat itu, semua klan Surgawi Chu mulai menggigil ketakutan. Berada di dalam kota, mereka bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan opresif yang masuk. Klan Surgawi Linghu ini tidak bercanda, dan mereka benar-benar berencana untuk membunuh mereka. Bang! Tiba-tiba saja ledakan keras terdengar. Penindasan tanpa batas itu berubah menjadi riak energi yang tersebar di luar kota. Pada saat itu, bukan hanya klan Surgawi Linghu yang tercengang, tapi klan Surgawi Chu juga tercengang.
Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa, formasi seperti cermin telah muncul di lokasi di mana penindasan itu tersebar. Itu adalah pembentukan formasi. Pembentukan formasi itu telah memblokir serangan Linggu Heavenly Clansman. Tidak heran kalian semua berani bertindak sombong, dan bahkan tidak menempatkan kami di mata kamu. Ternyata itu karena kamu memiliki formasi pertahanan. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa formasi pertahanan belaka akan dapat menghentikan kita? Maka hari ini, aku akan membuat kalian semua mengerti, siapa yang memiliki wewenang di alam kultivasi bela diri leluhur. Setelah penindasannya terhambat, Linggu Heavenly Clansman yang sudah marah itu menjadi lebih marah. Saat berikutnya, itu bukan lagi satu anggota Linggu Heavenly Clans yang menyerang kota. Namun sebaliknya, semua klan surgawi Linggu yang telah tiba di depan kota Chu Heavenly Clan mulai menyerangnya. Mereka tidak hanya mengeluarkan senjata, tetapi mereka juga menggunakan keterampilan bela diri yang kuat. Mereka menyerang kota tanpa henti dalam gelombang-gelombang kekuatan. Bahkan setiap gelombang serangannya lebih kuat dari yang terakhir kalinya. Namun setelah melihat serangkaian serangan itu, Linggu Heavenly Clansman benar-benar terpana. Mereka semua sudah melepaskan serangan terkuat mereka. Namun tidak hanya mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Chu Heavenly Clansman di dalam kota, tetapi mereka bahkan tidak dapat merusak ubin dan batu bata tembok kota sedikit pun. Formasi pertahanan besar itu benar-benar memblokir semua serangan mereka. Ini, bukan hanya klan surgawi Linggu yang tertegun, klan surgawi Chu di dalam tembok kota juga tertegun. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah menyaksikannya dengan mata mereka sendiri, maka mereka tidak akan pernah percaya bahwa kota tempat mereka berada sebenarnya sangatlah kuat. Kota mereka sebenarnya bisa bertahan melawan serangan dari Linggu Heavenly Clansman. Orang juga tahu bahwa klan surgawi Linggu telah memancarkan aura yang sangat kuat. Untuk Chu Heavenly Clansman, masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang harus ditakuti. Pada saat yang sama, Chu Heavenly Clansman akhirnya mengerti mengapa Chu Feng telah memerintahkan mereka untuk tetap berada di dalam kota dan tidak mengambil langkah keluar. Ternyata benar-benar ada formasi pertahanan di sekitar kota. Lebih jauh lagi, formasi defensif itu sebenarnya memiliki impregnabilitas seperti itu. Kamu sekelompok bajingan kurang ajar. Lepaskan formasi defensif itu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuat kalian semua menerima konsekuensinya. Tak berdaya untuk melakukan apapun, klan surgawi Linghu mulai berteriak keras. Mereka telah tiba di kota Chu Heavenly Clan di bawah perintah Linghu Tiemian, dan mereka ditugaskan untuk menangkap semua klan surgawi Chu. Jika mereka gagal menyelesaikan misi mereka, mereka pasti akan dihukum setelah mereka kembali. Dengan demikian, setelah serangan mereka terhadap kota berakhir dengan kegagalan, mereka tidak punya alternatif selain mengancam klan surgawi Chu. Selain itu, harus dikatakan bahwa keputusan mereka untuk menggunakan ancaman terlihat cukup bodoh. Lagi pula, bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa selama Chu klan surgawi tetap berada di dalam kota, klan surgawi Linggu itu tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Sedangkan jika mereka meninggalkan kota, itu sama saja dengan melempar nyawa mereka begitu saja. Meskipun Chu Heavenly Clansman merasa ancaman dari Linggu Heavenly Clansman menjadi konyol dan menggelikan, tapi tidak satupun dari mereka tertawa. Alasan untuk itu murni karena mereka adalah klan surgawi Linggu, dan merupakan orang-orang yang tidak mampu mereka singgung. Tuanku, kesalahan macam apa yang telah kami buat sehingga kalian semua menyerang kami seperti ini? Tanya anggota klan Chu. Meskipun klan surgawi Linghu telah menyerang kota, tapi klan surgawi Chu masih berhati-hati dalam ucapan mereka. Mendengar pertanyaan itu, Linghu Heavenly Clansman berbicara dengan keras. Cukup sudah omong kosongmu itu. Aku akan langsung ke pokok permasalahan. Hari ini jika kalian semua untuk menyerah dengan patuh, maka kalian semua mungkin bisa meninggalkan Realm Cultivation Martial Ancestor hidup-hidup. Kalau tidak, kalian semua akan mati di sini. Meskipun pembentukan formasimu itu mampu menghentikan kita, tapi tanyakan pada dirimu tentang hal ini, apakah itu mampu menghentikan Linghu Tiemian? Ucap anggota klan Linghu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Heavenly Clansman berubah. Memang untuk sementara formasi defensif mampu menghentikan para klan surgawi Linghu itu, tapi apakah itu bisa menghentikan Linghu Tiemian? Setelah semua, bahwa Linghu Tiemian adalah ahli terkuat di alam kultivasi bela diri Ancestor, dan juga penguasa alam kultivasi bela diri Ancestor.
Karena kamu gagal dalam seranganmu, kamu telah memutuskan untuk menggunakan ancaman. Linghu Heavenly Clan, kamu benar-benar mengecewakanku. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang klan surgawi Linghu. Suara itu bahkan dipenuhi dengan ejekan. Suara itu tiba-tiba menyebabkan ekspresi Linghu Heavenly Clansman berubah. Setelah mereka berbalik dan melihat orang yang berbicara, ekspresi mereka semua sangat berubah. Benar saja, ada seseorang yang berdiri di belakang mereka. Selanjutnya, orang itu sangat berani. Dia berdiri kurang dari 10 meter dari mereka. Namun yang paling penting adalah, orang itu tidak lain adalah orang yang telah sepenuhnya mempermalukan klan surgawi Linghu mereka selama majelis keunggulan baru, yaitu Chu Feng. Chu Feng. Setelah sesaat tercengang, klan surgawi Linghu malah gembira. Jika mereka bisa menangkap Chu Feng, itu pasti akan menjadi prestasi yang sangat besar. Itu akan memberi mereka kredit yang jauh lebih besar daripada menangkap sampah dari klan surgawi Chu. Chu Feng, cepat lari. Mereka datang dengan niat buruk, dan mereka berencana untuk menyerang kita. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam kota utama. Itu adalah Chu Ping. Meskipun Chu Ping tidak tahu mengapa klan surgawi Linghu menyerang mereka, tapi dia sudah tahu bahwa mereka datang dengan niat buruk. Chu Ping benar-benar khawatir dengan kemunculan tiba-tiba Chu Feng di samping klan surgawi Linghu. Dengan panik, ia segera memperingatkan Chu Feng. Melarikan diri, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Pada saat yang bersamaan Chu Ping memperingatkan Chu Feng, klan surgawi Linghu ternyata sudah mengelilingi Chu Feng. Chu Feng telah berjalan tepat ke arah mereka, dan mereka pasti tidak akan membiarkan Chu Feng melarikan diri. Chu Feng, ini benar-benar yang mereka maksudkan dengan ada jalan menuju surga yang kamu tolak, dan tidak ada gerbang ke neraka tetapi kamu bersikeras untuk masuk. Kamu harus membayar untuk kesombonganmu hari ini. The Linghu Heavenly Clansman mulai tersenyum dingin ketika mereka melihat Chu Feng. Melihat adegan itu, Chu Heavenly Clansman semua sangat ketakutan. Mereka merasa bahwa Chu Feng hanya mirip dengan domba di sarang harimau. Semua orang jangan panik. Mereka tidak lebih dari sekelompok bandit. Mereka tidak akan dapat melakukan apapun padaku, ucap Chu Feng. Dengan senyum di wajahnya, Chu Feng melambaikan tangannya pada Chu Heavenly Clansman di dalam kota utama, itu hanya untuk menunjukkan kepada mereka untuk tidak panik. Melihat aksinya, klan surgawi Linghu menjadi sangat tidak senang. Chu Feng, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani mengabaikan kita seperti ini, seorang Linghu Heavenly Clansman bertanya. Kenapa aku harus memperhatikanmu? Chu Feng bertanya balik sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita seperti pendatang baru di formasi cahaya suci? The Linghu Heavenly Clansman bertanya. Oh, dari cara aku melihatnya, kamu semua lebih rendah daripada pendatang baru itu, jawab Chu Feng. Kurang ajar, seseorang berteriak. Setelah itu, penindasan yang tak terbatas segera muncul menuju Chu Feng. Ketika penindasan itu menyapu melewati Chu Feng, semua orang mengungkapkan ekspresi tertegun. The Linghu Heavenly Clansman dengan heran menemukan bahwa, kekuatan penindas mereka sama sekali tidak berguna melawan Chu Feng. Meskipun mereka heran, tapi klan surgawi Linghu masih memutuskan untuk terus menyerang Chu Feng. Kali ini, mereka semua pindah. Mereka berencana untuk secara pribadi menangkap Chu Feng. Dan tiba-tiba saja, banyak tangan diletakkan di tubuh Chu Feng. Namun pada saat berikutnya mereka benar-benar terpana, dan ketakjuban memenuhi wajah mereka. Mereka terkejut setelah menemukan bahwa, Chu Feng seperti patung batu yang tidak bergerak. Belum lagi menangkap Chu Feng, mereka bahkan tidak bisa membuatnya mengalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Para klan surgawi Linghu terlihat kebingungan. Tepat pada saat itu, Chu Feng berteriak. Kalian semua, berlutut, teriak Chu Feng. Saat berikutnya, semua klan surgawi Linghu jatuh dari udara dan berbaring telungkup. Mereka bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Pada saat itu, klan surgawi Linghu merasa seolah-olah mereka turun ke neraka, dan itu benar-benar membuat mereka panik. Alasan untuk itu adalah, karena mereka bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan yang menindas itu. Itu adalah kekuatan yang benar-benar merusak, dan para klan surgawi Linghu sebenarnya masih bisa berbicara. Hanya saja, tidak ada dari mereka yang berani mengucapkan kata lain. Mereka sangat takut bahwa mereka akhirnya akan menyinggung Chu Feng jika mereka berbicara, dan kemudian akan dilenyapkan olehnya.
Wetika sebelumnya melihat Linghu Heavenly Clansman yang sombong seperti dewa tiba-tiba terbaring di tanah seperti anjing sekarat, senyum muncul di wajah Chu Feng. Pada akhirnya, dunia ini adalah tempat di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Jika kamu lemah, maka tidak ada yang akan merasa kasihan padamu, kamu hanya akan diintimidasi dan dihina oleh orang lain. Namun jika kamu kuat, orang-orang yang menggertakmu sebelumnya akan takut kepadamu. Alam bawah martial ancestor juga seperti itu. Alam biasa 100 perbaikan dan alam atas Ciliocosm besar juga seperti itu. Adapun ancaman bintang bela diri, itu juga seperti itu. Semua orang, kamu bisa keluar sekarang. Ucap Chu Feng sambil melambaikan tangannya pada orang-orang di dalam kota utama. Melihat bahwa Chu Feng telah berhasil membuat semua klan surgawi Linghu begitu takut hingga berbaring di tanah seperti anjing sekarat dengan satu perintah, klan surgawi Chu yang takut dan bingung sebelumnya segera terbang keluar dari kota utama dan tiba di samping Chu Feng. Adik kecil Chu Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu mendapatkan kekuatan seperti itu? Chu Ping dan yang lainnya bertanya pada saat yang sama. Aku sudah memahami kekuatan formasi besar di alam kultivasi bela diri leluhur ini. Belum lagi orang-orang ini, bahkan orang-orang di wilayah Tuan tidak akan dapat melakukan apapun kepadaku, jawab Chu Feng. Apakah kamu serius? Seseorang bertanya dengan terkejut. Apakah ada kebutuhan untuk menanyakan itu? Apakah kamu semua tidak menyaksikan kekuatan adik kecil Chu Feng sebelumnya? Chu Ping bertanya. Kami sudah melihatnya, kami sudah melihatnya. The Chu Heavenly Clansman menggema setuju, dan senyum ceria hadir di wajah mereka. Selain itu adik kecil Chu Feng, apakah kamu benar-benar mampu menghadapi orang-orang dari daerah Tuan? Chu Ping bertanya pada Chu Feng. Meskipun Chu Ping secara pribadi menyaksikan Chu Feng menekan semua ahli Linghu Heavenly Clan ke tanah dengan satu perintah, tapi dia masih tidak yakin apakah dia mampu bertarung melawan orang-orang di dalam wilayah Tuan atau tidak. Setelah semua, ada klan surgawi Linghu lainnya di dalam wilayah Tuan. Aku sangat yakin, kata Chu Feng. Kalau begitu, mengapa mereka datang untuk menyerang kita? Chu Ping bertanya. Meskipun Chu Ping tahu bahwa Chu Feng memiliki kekuatan besar, tapi dia masih ingin memahami seluruh rangkaian peristiwa yang mengarah pada situasi saat ini. Chu Feng akhirnya memberitahu Chu Ping dan yang lainnya tentang apa yang terjadi. Setelah mencari tahu apa yang telah terjadi, Chu Ping dan yang lainnya tidak dapat menjaga diri dari menghirup udara dingin. Adik kecil Chu Feng, klan surgawi Linghu selalu sombong dan lalim. Benar-benar tidak perlu bagimu untuk melawan mereka seperti ini, kata Chu Ping. Kakak Chu Ping, kamu juga pasti tahu bahwa Chu Heavenly Clan kami dibawa keluar dari alam bawah bela diri leluhur oleh leluhur tua kami kan? Chu Feng bertanya. Aku secara alami tahu tentang hal itu, bahkan itu adalah sesuatu yang semua orang di klan surgawi ketahui, kata Chu Ping. Leluhur tua kita pasti menemukan banyak kekuatan arogan dan besar seperti klan surgawi Linghu. Jika leluhur tua kami telah memutuskan untuk tunduk pada aturan mereka, apakah kamu pikir Chu Heavenly Clan kami akan memiliki prestasi seperti saat ini? Chu Feng bertanya. Ini, kita tentu saja tidak akan mampu, kata Chu Ping. Di dunia kultivasi bela diri yang luas ini, ada banyak orang yang lebih sombong daripada klan surgawi Linghu. Jika kita menjadi takut setelah bertemu dengan orang-orang yang kuat, kita selamanya akan tertahan oleh mereka. Jika seseorang ingin menjadi kuat, maka ia harus memberontak. Jika seseorang tidak memiliki spirit pemberontak, mana ia hanya bisa bersiap untuk diperbudak oleh orang lain. Para senior klan kami telah memerintah realem cultivation martial ancestor ini di masa lalu. Lalu mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama pada generasi kita? Chu Feng bertanya. Chu Ping menjadi terdiam, itu karena memang dia terlalu pengecut. Kakak Chu Ping, aku pikir apa yang dikatakan adik kecil Chu Feng itu benar. Kita tidak bisa terus bertindak begitu pengecut selamanya. Sebelum adik kecil Chu Feng datang, kami membiarkan diri kami diperintah oleh orang lain. Di saat kami tetap patuh, namun apa yang akhirnya terjadi? Mereka hanya mengintensifkan penghinaan mereka terhadap kita, dan mulai membuat kita dalam penghinaan yang lebih besar. Hanya setelah adik kecil Chu Feng datang, barulah kita bisa hidup seperti orang yang sebenarnya lagi. Itu benar, kita sudah cukup dengan masa-masa itu di masa lalu. Adik kecil Chu Feng, silakan dan beritahu kami apa yang harus dilakukan. Kami akan mendengarkan setiap perintahmu.
Chu Heavenly Clansmen mulai menyuarakan pendapat mereka secara berurutan. Semuanya, apakah kalian benar-benar percaya padaku? Chu Feng bertanya. Percaya, kata orang banyak secara berbarengan. Chu Feng menatap Chu Ping karena Chu Ping adalah satu-satunya yang tidak menjawab. Adik kecil Chu Feng, silakan beritahu kami apa yang harus dilakukan. Kami akan mendengarkanmu, kata Chu Ping kepada Chu Feng. Baiklah, jika semua orang mempercayaiku, maka kita akan melewati gerbang pembentukan formasi ini. Balas Chu Feng sambil menunjuk ke arah gerbang pembentukan formasi yang telah dihalau oleh anggota klan surgawi Linghu. Adik kecil Chu Feng, itu sudah jelas bukan masalah bagi kita untuk memasukinya. Namun aku ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang sebenarnya kamu rencanakan untuk dilakukan? Seorang Chu Heavenly Clansman bertanya. Mendengar pertanyaan itu, Chu Feng tersenyum ringan. Sesaat kemudian, dia pun berkata, menjadi penguasa dari alam kultivasi bela diri leluhur ini, jawab Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.